Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penggiat perlindungan tanaman dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Kembali hari ini saya melaporkan mendampingi Bapak Insinyur Ruki Gunarman, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bengkulu. Hadir juga Bapak Insinyur Rusdi Alarama, Kepala OPTD PT PHP Bengkulu, penanggung jawab kegiatan tersebut. Gerakan pengendalian OPT ini dalam rangka mendukung program Bapak Bupati Lebong untuk tanam 2 kali dalam 1 tahun, karena sebelumnya terkendala serangan hama tikus. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bengkulu kembali menyerahkan bahan pengendali di mana sebelumnya telah dibantu di saat awal tanam menuju IP 200. Satu dus pesnat jaket 17, kemudian 2 pop lengkap untuk tikus. Nah ini terus kita bantu tikus, kemarin kita bantu hampir 1,5 ton Pak Jimia. Nah ini untuk seluruh Kabupaten Lebong. Kalau masih kurang, ajukan lagi, kita minta bantuan lagi. Pemerintah pusat siap membantu untuk mensukseskan program. Di Jawa sudah izin. Ya, kembali kita lanjutkan saat ini penyerahan bantuan bahan pengendali dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Bengkulu, Bapak Insinyur Gunarman, didampingi oleh Bapak Insinyur Alarama selaku Kepala OPTD PT PPC Bengkulu, dan bantuan pengendali berupa pesnap untuk mengendalikan OPT, plus dan resek, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan Prakus untuk mengendalikan hama tikus. Ya. Ya, sekarang Pak Kadis menyerahkan bantuan didampingi oleh Bapak Insinyur Alarama. Menyerahkan bantuan kepada Pak Kades. Ya, Pak Kades ini adalah salah satu tokoh petani yang senior, yang getol untuk mengendalikan hama tikus di Sedang Lebong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita melaporkan dalam rangka monitoring dan evaluasi gerakan pengendalian OPT yang ada di Lebong dalam rangka mendukung program Bupati Lebong dalam penanaman 2 kali setahun. Setelah kita melakukan bintek dan pengendalian di lokasi, mari kita lanjutkan dengan parasehan dialog antara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang didampingi oleh Bapak Insinyur Alarama selaku Kepala OPTD Provinsi Bengkulu yang bertanggung jawab langsung dengan hama dan penyakit Bengkulu. Di depan kita lengkap Pak semua, Pak Camat, Pak Camat, ya itu Pak Kadis, Pak Asisten, Kepala OPTD. Kemudian di depan kita audien masyarakat tani, petugas, Pak Asep, Pak Jimmy, halo Noci. Ibu Noci juga hadir pada kesempatan ini. Demikian, terima kasih. Jadi program pertanian Lebong ini, maaf ya, kita perlu rubah. Begitu padi masih ada katanya merah, berarti tidak jauh. Karena umpan-umpan masih ada, kesempatan ada 1-2 bidang terpotong. Kita tidak, 2 bulan sudah potong, kita nyerah. Kita buktikan, populasi tikus lagi naik. Kalau kita tidak, terlalu Di Lebong. tapi kesungguhan dan kemauan. Sekarang berorasi bagaimana melihat tikus. Nah, inilah kita bukti. Bukan kita membuktikan dengan lengahnya tikus. Tikus Kita buktikan karena tikus populasi binatang, tertinggi, manusia kita punya akal, kalah. kata Pak Kades. Kalah ya. Walaupun Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita mendampingi Bapak Insinyur Rusdi Alarama dan POPT selaku Koordinator Kabupaten Lebong untuk meninjau langsung, monitoring dan evaluasi progres perkembangan gerakan pengendalian hama tikus dalam rangka mendukung program Bupati Kabupaten Lebong untuk tanam 2 kali. Disinyalir selama ini bahwa Kabupaten Lebong hanya tanam 1 kali karena terkena tikus. Hari ini sebelum bintek Gerdal, kami meninjau langsung sekaligus Pak Rusdi. Hari ini kita meninjau langsung barangkali apa yang sudah dihadapan petugas ini Pak untuk proyek berikutnya. Kita perlu lagi mengadakan proses pengendalian di 2 minggu ini karena masih ada spot-spot yang masih ada ini serangan tikus, baik yang ini yang di umur 30 maupun di umur
70 Ya, 70 hari. 70 hari. Ya. Nah itu kita harapkan ini kelompok tani ini agak lebih intensif ke mengadakan pengamatan ini mingguan ya. Karena tanpa ada pengamatan dan kekompakan dari petani kita sulit untuk mengevaluasi ini keberadaan tikus ini yang masih ada di hamparan sawah seluas 60 hektar. Ya, terima kasih ini Pak Rusdi. Sebagai informasi Pak, dari Pak Asep ini selain UPT utama tikus, di sini ada belas Pak, ada kresek. Ya, barangkali dari kantor kita UPTD Pulau Bengkulu, barangkali kira-kira bahan pengendali yang siap untuk mendukung di sini Pak. Kita kan ini banyak bantuan dari pusat itu terutama untuk belas, nordok, kresek, kemudian kita Ya. stok ada, belas ada, bumi dan ininya bisa kita siap untuk bantu program Pak Bupati. Nah, terima kasih Pak Rusdi. Barang ini Pak Asep, barangkali terima kasih pada Pak Asep sudah mendukung program terutama sistem teknisnya. Oleh karena bagaimanapun kita sebagai petugas teknis menempang Bupati, apapun yang kita laksanakan, insya Allah kita ikhlas, berkah, insya Allah berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Gimana sehat Pak Asep? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini Pak, kita dari UPTD PTB Bengkulu, Ya Pak. Bapak Insinyur Rusdi Alarama selaku penanggung jawab dalam hal teknis pengendalian penyakit yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama Lebong. Nah, dalam rangka mendukung kegiatan Bupati Lebong tanam 2 kali, barangkali Pak Asep bisa ceritakan upaya-upaya apa saja yang sudah dilaksanakan, keberhasilan bagaimana, kira-kira kendala apa lagi yang pernah dihadapi. Silakan Pak Asep. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Rusdi Alarama selaku Kepala UPTD PTPHP dan Pak Rasid selaku Koordinator POPT Provinsi. Mungkin sedikit saya sampaikan untuk keberhasilan MT2 ini, kami melakukan upaya-upaya untuk pengendalian itu berupa tikus, OPT blast, kresek, walang sangit, itu sangat sudah sangat Intensif ya? Intensif Pak. Ya. Untuk sampai saat ini Pak, tikus di Kabupaten Lebong ini sangat Masih primadona. Ya. Dan sangat endemis untuk di Kabupaten Lebong ini Pak. Dan kami juga di wilayah-wilayah kami sekarang udah ada yang beberapa umur padi yang sudah memadai, dalam artian udah di atas 75%. Oh, udah mendekati panen ya? Iya Pak. Ya. Dan juga Alhamdulillah. sebagian ada di atas umur 55 hari sampai dengan umur 65 hari setelah tanam. Jadi kami juga masih tetap melakukan pengendalian. Yang pertama fumigasi menggunakan tiran, berankus, dan juga penggunaan umpan, tanikus, sidarat, dan bahan-bahan lainnya Pak. Seperti pembuatan ubi dicampur air kelapa, kami upayakan juga seperti itu Pak. Dan juga untuk pengendalian kresek dan blas ini kami juga menggunakan Nordok yang dibantu oleh provinsi kemarin, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak Pak, dan tetap juga mohon dukungan dan bantuan dari Bapak Kepala UPTD supaya agar memberi kelancaran pada kami, dan dalam artian bila mana kami membutuhkan, kami masih tetap bantuan dari Bapak seutuhnya Pak. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Asep. Kalau boleh kami tanya, evaluasi itu kan ada sistem brodi vakum yang umpan, dan ada yang pakai garang yaitu tiran dan bangkus. Kira-kira menurut Pak Asep untuk wilayah ini mana yang paling efektif? Sehingga Pak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita mendampingi Bapak Insinyur Rusdi Alarama mengadakan monitoring dan evaluasi gerakan pengendalian hama, tikus, dan OPT yang lainnya yang ada di Kabupaten Lebong. Ya, sejauh mata pemandang itu yang sebelah kita ini padi yang hampara yang masih rawan diserang oleh tikus dan OPT yang lainnya karena berkisar umur 70 sampai 75 hari. Ya, di kiri kanan seluas Pak, ini yang di sana juga. Tapi yang di sebelah sana nanti kita akan diekspos juga bahwa wilayah tanaman padi yang sebentar lagi
7 sampai 10 hari kemudian akan panen. Ini masih rawan, maka hari ini kita tetap mengadakan pengendalian. Sebelum pengendalian kita mengadakan bintek pada petani-petani yang ada di Lebong. Terima kasih. Terima kasih juga kepada bapak-bapak bahwa Pak Rusdi ini sekarang ini di Lebong di hatiku, kata Pak Rusdi. Jadi karena istimewa saat musim tanam ini semuanya yang ada di provinsi itu rata-rata disukai ke sini, sehingga untuk mendukung program Pak Bupati ini. Terima kasih Pak Rusdi atas nama petani dan kawan-kawan di sini. Terima kasih atas bantuannya dan responnya yang ada di sini. Kembali kita lanjutkan bahwa saya sebagai petugas PPT sama Pak Asep, kebetulan dulu lahir Pak Asep, sehingga Pak Rusdi sebagai kepala kami mengajak saya di sini untuk mendampingi Pak Asep untuk menjelaskan kaitannya dengan pengendalian hama penyakit yang ada di kelompok ini. Setelah kami evaluasi dan berkeliling tadi dan operasi Pak Asep, bahwa ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, saya tentang tikus dulu Pak, baru kita mendengar ini yang blast dan kresek. Terutama tikus itu satu kata tikus itu Pak, bagaimanapun teknologi kalau kita tidak kompak tidak akan berhasil. Jadi mulai hari ini dan selanjutnya kita bawa satu hati, satu tujuan, satu rasa, satu keinginan untuk berhasil. Tanpa itu kita tidak bisa berhasil. Karena kenapa? Tikus ini dia termasuk hama yang licik, sehingga ya kita perlu saling pintari bagaimana sebenarnya. Karena tikus secara teknis, karena di sini ini lingkungannya Pak banyak ya hutan, banyak yang kayak yang pematang besar tadi. Karena tikus itu sembunyi di situ. Tikus itu ada perkampungan Pak, sama, bukan hanya kampung Uram, punya kampung tikus juga punya kampung. Di daerah seperti itu kampung tikus. Yang tempat kemarin itu sudah kampung tikus. Sepanjang jalur ini kampung tikus. Nah, tikus itu dia aktifnya pada malam hari dan punya penciuman yang kalau di sana ada tanaman jarak berapa 800-900 meter, dia tahu tanaman itu. Dia akan migrasi ke sana mencari makanan. Nah, sekarang kita timbul pertanyaan, kapan kita harus mengendalikan tikus itu? Kapan harus memotongnya? Tikus itu secara teori waktu kita ngolah tanah setelah panen itu udah pengendalian. Jadi beda dengan hama yang lain. Tikus itu yang paling tepat mengendalikan setelah panen dan ngolah tanah. Itu yang paling tepat mengendalikan. Karena kenapa? Kita bisa gerak-gerakan dengan tikus dan saat itu tikus tidak punya makanan. Kalau sudah ada tanamannya, dia sukalah makan padi pada makan racun tikus. Itu satu. Saat pengolahan tanah dan tanah atau sudah panen, saatnya yang paling tepat. Kemudian tikus ini dia berkembang biaknya cepat Pak. Satu pasang tikus dalam setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita mengadakan gerakan pengendalian OPT blast dan kresek di Kabupaten Lebong dalam rangka menunjang program Bupati gerakan tanam 2 kali setahun yang ada di Kabupaten Lebong. Hari ini kita kembali kelompok tadi mengadakan pengendalian ya. Hari ini alhamdulillah petaninya sehat-sehat, petaninya kompak melaksanakan pengendalian ini dengan harapan bahwa kita dengan adanya pengendalian ini bisa berhasil dengan baik. Ya, ini hari ini sama-sama ya kita saksikan bahwa gerakan massa pengendalian OPT blast dan kresek. Ya, ini dia Pak, berapa petani mengadakan pengendalian. Ya, izin lapor Pak Riki. Hari ini kita melaksanakan pengendalian yang secara teknis dipandu dan didampingi oleh Bapak Insinyur Rusdi Alarama sebagai penanggung jawab pengendalian OPT yang ada di Provinsi Bengkulu. Hari ini kita kembali ke Kabupaten Lebong mengendalikan OPT yang ada di Kabupaten Lebong. Petaninya sangat besar. Ini ada ibu kelompok tani wanita tani sempat hadir. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, ini cukup antusias Pak. Jadi di Lebong ini Pak, tidak hanya bapak-bapak yang aktif, kelompok wanita tani juga aktif. Ini kita lihat ya di depan kita rame-rame melaksanakan bahwa pengendalian hama ini. Di Lebong alhamdulillah Bapak dan Ibu kompak, semua hadir. Ya. Ya. Ibu, salam Bu. Sehat Bu.
Terima kasih. Dengan terlaksananya kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Jakarta yang telah membantu bahan pengendali dalam kegiatan tersebut. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Lebong yang telah memberi fasilitas dalam kegiatan tersebut.